Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas Indonesia. Kembali lagi dengan Ibu Vicky Dias Handayani. Setelah sebelumnya kita belajar menyimpulkan teks laporan percobaan, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana cara menyajikan teks laporan percobaan yang baik dan benar. Untuk kalian yang baru bergabung dengan video pembelajaran ini, salam kenal and simak pembelajaran sampai selesai ya. Semoga bermanfaat. Baik, kali ini kita akan membahas materi KD 4.2, menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa diharapkan mampu menyajikan atau membuat percobaan, serta siswa juga diharapkan mampu membuat teks laporan percobaan secara tertulis. Terlebih dahulu, Ibu akan menjelaskan pengertian dari menyajikan teks laporan percobaan. Jadi, menyajikan teks laporan percobaan adalah kegiatan menyusun atau menampilkan teks laporan percobaan. Berikut adalah beberapa kerangka dalam menulis teks laporan percobaan. Jadi, sebelum kita melakukan percobaan, terlebih dahulu kita menuliskan kerangka teks laporan percobaan. Setelah menuliskan kerangka, lalu kita melakukan percobaan. Dan setelah itu baru kita menyajikan teks laporan percobaannya. Kerangka tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan judul yang akan dibuat menjadi teks laporan percobaan. Yang kedua, membuat tujuan berdasarkan judul. Yang ketiga, menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur atau alat dan bahan serta langkah-langkahnya. Yang keempat, menyusun teks laporan percobaan sesuai dengan EYD atau kaidah kebahasaan yang berlaku. Yang kelima, menulis teks laporan percobaan tersebut serta membuat kesimpulannya. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka tersebut dalam bentuk teks atau yang berisi opini dan fakta. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, setelah kita selesai menuliskan kerangka dan setelah kita selesai melakukan percobaan, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan teks laporan percobaan. Langkah yang pertama adalah mengumpulkan data dan bahan yang telah diperoleh. Yang kedua, menelaah data dan bahan yang telah diperoleh. Yang ketiga, membuat kerangka teks laporan percobaan. Yang keempat, mengembangkan laporan sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Yang terakhir, merevisi atau memperbaiki teks laporan yang telah ditulis. Supaya lebih paham, berikut Ibu berikan contoh teks laporan percobaan membuat telur asin. Setelah kita melakukan percobaan, kita dapat menyajikan teks laporan percobaan seperti berikut ini. Yang pertama adalah kita menuliskan tujuan. Seperti contoh, di bagian ini kita bisa menuliskan tujuan, manfaat, kandungan, atau latar belakang yang melatar belakangi kita memilih topik atau judul ini. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Kita bisa menuliskan alat dan bahan yang kita gunakan selama proses percobaan. Alat dan bahan yang digunakan pada setiap percobaan itu tidak tentu sama, tergantung kebutuhan masing-masing. Selanjutnya adalah langkah-langkah atau cara yang digunakan selama proses melakukan percobaan dari awal sampai akhir. Langkah-langkah ini bersifat sistematis atau runtut dan juga menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Tujuannya agar pembaca dapat memahami langkah-langkah dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah hasil percobaan. Di sini kita bisa menuliskan keberhasilan
dari percobaan yang telah kita lakukan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini kita bisa menuliskan manfaat dari percobaan yang telah kita lakukan. Selain itu, kita juga bisa menuliskan pesan untuk pembaca yang juga akan melakukan percobaan. Bagaimana? Mudah bukan materi kita kali ini? Ibu harap kalian sudah mengerti apa Ibu sampaikan kali ini ya. Silahkan jawab beberapa pertanyaan refleksi yang ada di kolom komentar ya. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Semoga bermanfaat. See you for the next video. Bye!